Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita selalu mendoakan untuk kita semua selalu sehat di mana saja Anda berada, ya. Mudah-mudahan selalu dilimpahkan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kehidupan, ya, tentang belajar kehidupan, belajar hidup dan kehidupan dalam mempelajari sains, terutama di biologi, ya. Nah, kita runut sebetulnya apa sih hakikat ilmu pengetahuan yang sering kita timba, sering kita perjuangkan, sering kita belajar, ya. Hakikat ilmu itu biasanya didefinisikan adalah sebagai pengetahuan yang terorganisir, ya. Jadi terorganisir, dia bersifat dinamis dan berkembang terus. Terorganisir itu maksudnya dia menggunakan suatu metode, cara yang baik, yang bisa suatu saat kita bisa mengambil suatu kesimpulan, ya. Ada narasi, kemudian ada analisisnya, setelah itu ada tentunya analisis yang sahih, ya, kemudian sampai kepada suatu kesimpulan. Nah, sedangkan sains, ya, sains berasal dari bahasa Latin yaitu scientia, yang berarti to know, dan secara harfiah berarti ilmu pengetahuan, yaitu sains sendiri itu adalah ilmu, ya. Kemudian pengetahuan dapat diperoleh dengan mengumpulkan pengalaman atau fenomena yang ada di sekitar kita ataupun pada diri kita yang didapatkan dengan cara berpikir, ya, dan merasa. Nah, kita biasanya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk berpikir, ya, bertafakur, ya. Jadi terus kita memikirkan alam ini, memikirkan kehidupan ini, bagaimana proses yang terjadi pada makhluknya melalui sunnatullah yang digambarkan di dalam Al-Quran. Itu tergambar secara jelas supaya kita berpikir, dan ujung-ujungnya adalah untuk menambah ketauhidan kita, keyakinan kita kepada Allah, sehingga di dalam kehidupan kita merasa, ya, mempunyai Allah, ya. Kadang kita mengatakan, oh ya, saya percaya pada Allah, tetapi hanya di bibir, tidak diterapkan di dalam kehidupan Allah, di dalam kehidupan yang ada di sekitar kita. Nah, sementara asal ilmu itu bersumber dari pandangan yang bersifat magis, gaib atau sihir awalnya, seperti itu. Ya, bisa digambarkan begini, ya. Kita tahu bahwa di dalam Al-Quran itu digambarkan Allah memperjalankan Nabi Muhammad itu, ya, dari Mekah, ya, ke Masjidil Aqsa, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pada zaman dulu itu dianggap sesuatu yang magis, gaib atau sihir. Tidak banyak orang yang percaya, apaan itu Muhammad itu kok bercerita seperti itu, mana mungkin, gitu, ya. Pada saat itu perjalanan dari Masjidil Haram itu ke Masjidil Aqsa itu ditempuh menggunakan kuda dan unta, itu bisa berbulan-bulan waktunya, dan menghadapi dengan berbagai segala macam ancaman, ya, gunung, mungkin pasir yang sangat panas dan lain-lain. Tetapi insya Allah sekarang, ya, itu sesuatu hal yang sangat biasa, itu ditempuh dalam 1 jam 2 jam itu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa itu ada fenomena dulu, dan sekarang sudah pelan-pelan terkuak bahwa Al-Quran itu benar. Kita harus meyakini bahwa Allah itu pencipta
atau yang memperjalankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alangkah indahnya kalau kita mencermati, mengkaji ilmu kehidupan kita. Nah, kemudian ada perkembangan ya, seperti digambarkan pemahaman berdasarkan ajaran agama dan ilmu murni, sains dan ilmu terapan oleh profesional. Nah, contoh lagi yang paling sederhana yang ada di kehidupan kita misalnya, atau di kehidupan Anda ya. Kalau misalnya HP Anda yang Android tersebut ya, dengan OS yang mungkin terbaru, OS yang 10 misalnya ya, kalau tidak salah. Nah, Anda bawa misalnya ke kehidupan tahun 1970 atau 70-an, era 70-an ya. Anda pasti dibilang, wah si Amin ini ya, si Amin misalnya, ini sakti sekali, hebat sekali gitu loh. Bawa sesuatu yang kecil seperti sekarang, bersinar, berwarna, bisa komunikasi. Nah, itu sesuatu yang luar biasa, dan itu bisa membuat kehebohan bukan hanya di Indonesia, tapi mungkin di seluruh dunia, bahwa si Amin ini sangat sakti, bisa berkomunikasi kemana saja di seluruh dunia ini. Nah, ini ya, kalau zaman sekarang ya, karena sudah tahu ilmunya, kita tahu bagaimana prosesnya, itu dianggap sesuatu yang biasa ya. Biasa sekarang Android berapa, dulu ada zamannya televisi misalnya, televisinya luntur dulu ya, hitam putih. Dulu zaman dulu ya, gambarnya itu ya nggak jelas ya, namanya hitam putih. Kalau sekarang sudah zamannya LED ya, tipis setipis-tipisnya. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Begitu akselerasinya ilmu pengetahuan itu, sehingga menggugah ya kita, supaya kita tetap belajar, belajar untuk meningkatkan pengetahuan kita ya. Semangat ya. Oke. Nah, sekarang kita menukik pada biologi sebagai ilmu pengetahuan. Biologi merupakan salah satu dari ilmu pengetahuan alam ya. Kita belajar alam ini, kita belajar kehidupan ini, kita belajar tentang tubuh kita ataupun tubuh makhluk yang lain yang ada di sekitar kita. Nah, ilmu biologi itu siapa yang merintisnya? Ya, yang merintis ini termasuk adalah Aristoteles ya, merupakan ilmuwan berkebangsaan Yunani yang kita sebut juga sebagai bapak perintis biologi. Biologi ini sendiri berasal dari kata bios ya dan logos, yang merupakan bahasa Yunani, masing-masing artinya hidup dan ilmu. Jadi kita mempelajari adalah tentang sesuatu yang kehidupan yang ada di sekitar kita. Jadi artinya ilmu alam yang mempelajari tentang organisme hidup ya, organisme hidup dan interaksinya dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Ya, contoh gampang misalnya, misalnya Anda atau di tempat Anda, di rumah Anda atau di kelas nantinya, ada yang ber-AC, ada yang tidak ber-AC. Apa responnya? Itu pasti akan merasa yang tidak ada AC-nya nanti kegerahan. Akibatnya apa? Ya, Anda tidak bisa konsentrasi misalnya ya. Jadi seperti itu. Itu adalah interaksinya dengan lingkungan yang di sekitarnya. Bagaimana mengkondisikan supaya Anda bisa konsentrasi? Akhirnya di kelas-kelas yang sekarang ini sudah dilengkapi dengan misalnya AC atau pendingin, supaya Anda tidak kepanasan, sehingga bisa berkonsentrasi untuk belajar dengan baik. Itu hal-hal yang wajar ya. Jadi kita pelajari ilmunya itu ya. Oke. Nah, sebenarnya aspek yang dipelajari di biologi itu adalah semua yang berhubungan dengan makhluk hidup itu sendiri ya. Jadi kita pelajari itu adalah makhluk hidup itu yang ada, termasuk diri kita sendiri, karena kita kan termasuk apa? Termasuk makhluk hidup juga
Ya, ada yang mengatakan kita tidak makhluk hidup. Tidak bisa. Kalau sudah tidak ini ya berarti tidak hidup, berarti ya almarhum ya. Jadi itu. Nah, selain struktur, fungsi, tumbuh kembang dan adaptasi terhadap lingkungan tempat hidup, dan ada juga penggolongan makhluk hidup itu ya. Kemudian habitatnya bagaimana, peran pada lingkungannya, kemudian asal usul dan evolusinya. Jadi perubahan yang pelan-pelan sampai menjadi yang sekarang ini. Nah, biologi itu sebetulnya sangat luas sekali, karena semua makhluk hidup yang kita pelajari, dari yang sekecil bakteri ya, termasuk kutu mungkin, kutu di rambut itu, hingga yang sebesar paus ataupun gajah ya, itu kita pelajari semua. Dan bahkan ya mungkin kalau saja ada dinosaurus kita pelajari juga ya tentunya ya. Kemudian karena begitu luasnya cakupan biologi, maka dibuatlah cabang-cabangnya, cabang dan ranting lah ya, ilmu biologi yang seperti pada skema berikut ini. Misalnya biologi itu karena sangat luas dibagi menjadi zoologi, ada botani, ada mikologi, ada mikrobiologi, ada virologi, ada entomologi, kemudian ada genetika, evolusi, sitologi, histologi, taksonomi, morfologi, kemudian ada anatomi, kemudian ada fisiologi, ada embriologi, ada paleontologi, dan seterusnya, banyak sekali ya. Nanti berkembang menjadi ranting-ranting yang lebih kecil lagi ya. Semuanya atau tujuannya adalah untuk mensejahterakan manusia ya. Kita berharap seperti itu, jangan sampai kontraproduktif yang bisa merugikan. Nah, sekarang nih ya, pandemi ini kan masih ada perdebatan apakah itu adalah senjata kuman ya, yang memang sengaja dibuat sehingga menimbulkan kehebohan, menimbulkan pandemi di dunia ini. Itu adalah kajian biologi, misalnya kajian mikrobiologi, sampai kita mencarikan bagaimana memperoleh kekebalan ya dengan melalui vaksin yang terbaik. Muncullah di situ dari berbagai negara, berbagai macam vaksin dengan keunggulan dan kelemahan masing-masing tentunya ya. Jadi itu sangat menarik sekali kalau kita bisa ini, dan tentunya ini akan membuat kita terus belajar dan belajar. Nah, kemudian pada dasarnya ilmu biologi itu dikategorikan menjadi dua, yaitu botani atau tumbuhan dan zoologi atau hewan ya. Namun ya kemudian diperluas berdasarkan jenis atau kelompok organisme yang dipelajarinya ya secara lebih spesifik. Hal tersebut dapat dilihat seperti pada cabang ilmu zoologi dibagi menjadi berbagai cabang lagi, antara lain protozoologi, ada helmintologi, ada malakologi, ada ornitologi, herpetologi, ichtiologi, primatologi, entomologi, melitologi, dan acarologi. Ya, jadi cabang biologi ini terus-menerus bertambah sesuai dengan perkembangan ilmu biologi itu sendiri, antara lain misalnya mikologi ya, ilmu tentang fungi ya, tentang fungi, jamur ya, dahulu disatukan dengan botani, sekarang dipisahkan. Kemudian ada fikologi, ilmu tentang alga ya, lalu ada briologi, ilmu tentang lumut-lumutan aja ada ilmunya ya, sekarang bahkan banyak lumut yang digunakan sebagai obat misalnya. Kemudian ada ichtiologi, ilmu tentang ikan ya, ikan di laut itu sangat banyak sekali ya, sangat bervariasi ya, mulai dari yang panjang, kecil, gepeng, dan bahkan ada yang satu sisi dengan sisi yang lain itu berbeda. Ada juga karsinologi, ilmu tentang krustasea. Kemudian ada mammalogi, ilmu tentang mamalia.
ada ornitologi, ilmu tentang burung yang terbang itu. Nah, sekarang ini burung, kalau berbicara burung itu sudah banyak yang punah ya. Mudah-mudahan kita bisa konservasi terus, kita bisa mengembangkan, karena kalau sudah musnah ya susah ini. Dulu masih kita kecil itu masih kita melihat banyak sekali burung gelatik, burung mungkin beo ya, mungkin burung perkutut, kutilang dan lain-lain. Tapi sekarang kita sudah susah, kecuali daerah-daerah tertentu yang memang masih terpelihara ya. Kemudian ada parasitologi atau tentang parasit ya. Kemudian ada etnobotani dan etnozoologi. Nah, cabang biologi yang mempelajari virus disebut virologi, yang sekarang ini lagi berkembang ya. Jadi tentang virus ya, di mana pada kondisi pandemi sekarang ini ya, ini sangat diperlukan. Nah, boleh Anda bercita-cita mengembangkan ini ya, bukan mengembangkan virusnya, tetapi kita mengambil hikmah atau mempelajari untuk membuat vaksin, membuat sesuatu yang bisa bermanfaat bagi manusia, bukan sebaliknya, bukan dijadikan sebagai misalnya senjata. Itu tidak boleh. Kita harus punya etika ya, etika bioteknologi tentunya, supaya apapun yang kita lakukan itu akan bermanfaat bagi manusia, sehingga menjadi nilai ibadah ya. Nah, nanti menjadi amal kita, bahwa kita sudah menyelamatkan kehidupan mulai dari seseorang ataupun orang lain atau tetangga ataupun semua ya manusia yang ada di bumi ini, sekecil apapun harus kita lakukan ya. Ada bakteri atau bakteriologi, ada mikroorganisme, secara umum disebut mikrobiologi ya. Semua mikrobiologi itu mempelajari yang mikro-mikro sifatnya, termasuk tadi virus ya dan bakteri, ada fungi, jamur dan seterusnya. Kemudian tumbuhan itu berhubungan dengan botani, hewan dengan zoologinya. Kemudian hubungan antara makhluk dan lingkungan disebut ekologi ya, termasuk ekologi manusia tentunya, yang berhubungan dengan atau yang mendukung, yang berinteraksi dengan manusia, yang secara umum di bumi ini penguasanya, khalifahnya itu adalah manusia ya. Kemudian cabang yang mempelajari aspek kimia dari kehidupan disebut biokimia ya, yang bagaimana proses secara fisiologi di dalam tubuh kita atau tubuh makhluk hidup secara umum. Nah, ilmu biologi sangat berpengaruh dan berguna bagi kehidupan manusia tentu ya. Dimulai dari misalnya apa yang kita makan ya, kita hubungkan dengan kita ya. Apa yang kita makan itu ya, itu harus juga kita pilih yang kira-kira dibutuhkan oleh manusia ya, oleh kita. Nah, ini yang sering kita timbul perdebatan ya. Dan kalau di Muhammadiyah kan sudah diharamkan ya, tentang rokok ya, baik yang vape ataupun rokok elektrik dan lain-lain, itu kita mengharapkan. Ini sebetulnya berhubungan dengan kebutuhan tubuh kita. Apa benar gitu tubuh kita butuh asap? Tidak ya, tidak benar ya kita katakan, dan bahkan itu bisa menimbulkan penyakit kanker. Oh Pak, kenapa orang merokok tidak sakit ya? Karena mungkin ya syukur-syukur dia kuat tubuhnya, tetapi yang secara umum asap rokok itu tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang harus kita masukkan ke dalam tubuh kita itu adalah sesuatu yang bermanfaat, yang kita perlukan. Misalnya sumber karbohidrat, dari mana itu? Misalnya dari makanan, bisa beras atau nasi, bisa dari kentang, bisa dari singkong, bisa dari jagung, bisa juga dari sukun dan lain-lain. Itu yang bermanfaat bagi kita. Ya, jadi kalau misalnya udara yang kita butuhkan itu untuk mengisi paru-paru, untuk ini ya dimanfaatkan oleh darah kita, itu adalah oksigen yang bersih, terutama pada saat
pandemi ini kan kebutuhan oksigen luar biasa, karena kalau tidak itu bisa menimbulkan gagal nafas, karena yang diserang itu adalah alat pernafasan kita atau alat pernafasan orang yang kena COVID-19. Itu adalah sasarannya adalah pernafasan. Nah, kalau misalnya ini tidak terpenuhi, maka terjadi ya apa yang namanya gagal nafas. Apa yang terjadi kalau sudah gagal nafas? Ya sudah, almarhum itu. Nah, disinilah peran pentingnya kenapa kita harus belajar. Anda semua harus bersemangat belajar tentang biologi ini ya, karena itu sangat bermanfaat. Nah, biologi juga banyak digunakan untuk berbagai bidang kehidupan seperti pertanian, atau Anda yang menekuni pertanian, menekuni peternakan, perikanan, kedokteran, dan lain sebagainya. Jadi untuk kehidupan kita ya, tergantung kita kesukaannya di mana gitu. Dan begitu suka, Anda pelajari terus, Anda pahami terus, kemudian Anda kembangkan sehingga menjadi sesuatu yang bermakna atau bermanfaat bagi kehidupan manusia secara umum. Nah, sekarang pemecahan masalah dengan metode ilmiah. Nah, ini ya tadi yang dikaji bahwa kita harus mencari sesuatu yang bermanfaat, nanti bisa kita kembangkan. Untuk pengembangan ilmu harus memakai metode ilmiah, metode yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, apa metode ilmiah? Adalah cara kerja dari ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah serta merupakan langkah sistematis yang digunakan dalam ilmu tertentu, baik direfleksikan atau diterima begitu saja. Kemudian metodenya atau cara kerja ilmu pengetahuan pertama kali ditemukan oleh filsuf Yunani ya, Pak Aristoteles ini ya. Aristoteles ia memandang penelitian ilmiah sebagai kelanjutan dari observasi empiris ke prinsip umum, yaitu jadi empiris ke prinsip umum itu dikenal dengan induksi, metode induksi, dan kemudian dari prinsip umum ditarik diobservasi ke ini menjadi deduksi ya. Jadi yang umum kita observasi itu adalah metode deduksi. Inti dari metode ilmiah adalah di mana orang atau kita mampu berpikir logis ya. Jangan soal-soal gaib lagi ya, berpikir logis. Kemudian kita analitis ya, bisa menganalisis atau analitis menggunakan analisis yang benar, yang sahih, yang cocok, dan empiris sesuai dengan kenyataan ya, sesuai dengan kenyataan yang ada yang bisa kita lihat. Kemudian dalam melakukan aktivitas ilmiah kita perlu memperhatikan struktur metode ilmiah, struktur metode penelitian ilmiah, dan struktur penulisan ilmiah, cara menyusun laporan ilmiah, serta bahasa ilmiah ya, tidak bertele-tele, tidak berbelit-belit. Selain itu kita mampu bersikap ilmiah saat melakukan aktivitas ilmiah ya. Itu beberapa hal yang berhubungan dengan metode ilmiah. Kemudian penelitian akan berhasil dengan baik apabila dilakukan dengan struktur metode ilmiah. Jadi kadang-kadang kita di daerah kita ada kearifan lokal ya, kearifan lokal ada yang muncul di situ yang sudah misalnya dipakai oleh masyarakat di situ, misalnya tentang obat-obatan. Oh, kalau demak, kalau misalnya kena malaria misalnya, di tempat kami itu Pak, misal ya, kita menggunakan ini apa namanya daun pepaya, pucuk daun pepaya. Nah, mungkin kita baru loh kok iya ya, kok bisa mereka, tetapi tidak ada naskah akademiknya, tetapi mereka banyak disembuhkan misalnya dengan makan daun pepaya waktu sakit misalnya malaria. Nah, ini kan perlu bukti. Oleh karena itu perlu kita teliti, kita kaji loh, kenapa orang yang sakit atau menderita demam malaria itu dengan makan pucuk ini ya, pucuk kates, atau kalau dari bahasa selatan sansilo atau yang lain itu ya,
kok bisa sembuh? Nah, ditelusurilah dengan penelitian. Oh, ternyata di pepaya itu, daun pepaya itu secara umum mengandung enzim yang namanya papain, enzim papain. Nah, baru terkuaklah bagaimana fungsi enzim papain ini ya bisa mengurangi dampak dan seterusnya ya. Bisa mengurangi, bisa mengobati dari malaria. Nah, kita lanjutkan ya. Struktur metode ilmiah ini memiliki beberapa langkah. Apa sih langkahnya ya? Langkah yang pertama adalah merumuskan masalah. Jadi kita meneliti itu harus berawal dari suatu masalah ya. Proses kegiatan ilmiah dimulai ketika kita tertarik pada suatu hal. Ketertarikan ini karena manusia memiliki sifat perhatian ya. Perhatian terhadap sesuatu. Loh, kok bisa sakit ya? Kok bisa demam? Nah, ini kan jadi masalah ya. Kok demamnya nggak sembuh-sembuh? Maka ini menjadi kajian. Nah, pada saat kita tertarik pada sesuatu, sering timbul pertanyaan dalam pikiran kita. Loh, kenapa? Nah, ada hal yang berkecamuk di pikiran kita perlu dirumuskan tentunya, dikenal dengan perumusan masalah. Perumusan masalah itu apa? Merupakan langkah kita untuk mengetahui masalah yang akan dipecahkan sehingga masalah tersebut menjadi jelas batasannya, kemudian kedudukannya dan alternatif cara untuk memecahkan masalah itu ya. Jadi perumusan masalah itu juga menjadi pertanyaan mengenai suatu objek serta dapat diketahui faktor yang berhubungan dengan objek tersebut ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi pembuatan kerangka berpikir, kemudian ya ini berikutnya ya, setelah merumuskan masalah kita membuat kerangka berpikir ya. Pembuatan kerangka berpikir merupakan argumentasi yang menjelaskan hubungan antara berbagai faktor yang berkaitan dengan objek dan dapat menjawab permasalahan. Nah, pembuatan kerangka berpikir menggunakan pola berpikir logis, analitis, dan sintesis atas keterangan-keterangan yang diperoleh dari berbagai sumber informasi. Hal itu diperoleh dari wawancara dengan pakar, dengan pengamatan langsung. Nah, penarikan hipotesis sekarang yang langkah berikutnya adalah jawaban sementara. Hipotesis itu merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap sesuatu permasalahan. Nah, mungkin, misalnya ya, mungkin, kembali ke malaria tadi, mungkin daun pepaya itu dengan kandungan tertentu itu bisa mengobati ya. Bisa efektif mengobati malaria itu. Tapi kita teliti beberapa orang atau beberapa sampel orang yang sakit malaria tersebut ya. Setelah itu penyusunan hipotesis dapat didasarkan hasil penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan orang lain. Bisa juga ya, orang sudah melakukan seperti apa. Nah, kemudian dalam penelitian setiap orang berhak menyusun hipotesis. Nah, setelah itu kita lakukan pengujian hipotesis ya. Hipotesis itu diuji. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara menganalisis data. Nanti datanya berapa orang yang misalnya sembuh dari penyakit malaria yang diobati dengan daun pepaya tersebut. Nah, nanti kan dari data tersebut diperoleh dengan cara ya, salah satunya melalui percobaan ya, eksperimen. Kita lakukan percobaan. Percobaan dilakukan dengan menghasilkan data berupa angka untuk memudahkan dalam penarikan kesimpulan dari berapa orang yang sembuh yang sakit malaria itu dengan daun pepaya tersebut. Nanti kalau banyak yang sembuh ya, itu bisa kita simpulkan nanti bahwa memang benar misalnya ya, daun pepaya itu bisa mengobati atau orang yang sakit malaria. Itu seperti itu ya. Nah, pengujian hipotesis juga berarti mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dengan hipotesis yang dilakukan untuk memperlihatkan apakah terdapat bukti-bukti yang mendukung hipotesis ya. Kemudian penarikan kesimpulan bagaimana? Penarikan kesimpulan merupakan penilaian apakah sebuah hipotesis yang diajukan itu ditolak atau diterima.
Jadi hipotesis itu bisa ditolak, bisa diterima. Nah, taruhlah misalnya tadi tentang penyakit malaria dengan daun pepaya tadi ya. Oh, ternyata setelah makan daun pepaya tidak ada yang sembuh misalnya. Ya, malah sembuhnya dengan misalnya kalau makan buah mahoni misalnya. Nah, itu juga kan nanti harus dibuktikan mana dari data, dari angka yang sudah kita lihat itu, atau kedua-duanya dengan buah mahoni juga sembuh, dengan banyak yang sembuh ya, kemudian dengan daun pepaya juga banyak yang sembuh, berarti dua-duanya bisa mengobati ya, atau menjadi obat untuk malaria tersebut. Nah, berikutnya adalah penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan merupakan penilaian apakah sebuah hipotesis yang diajukan itu ditolak atau diterima. Hipotesis yang diterima dianggap sebagai bagian dari pengetahuan ilmiah, sebab telah memenuhi persyaratan keilmuan. Syarat keilmuan yakni mempunyai kerangka penjelasan yang konsisten dengan pengetahuan ilmiah sebelumnya serta telah teruji kebenarannya. Nah, ini kalau disusun ya atau digambarkan di dalam suatu tabulasi ya, bagaimana penerapan dalam metode ilmiah ini, misalnya seperti ini ya. Kita rumuskan suatu masalah. Misalnya, benarkah kehidupan berasal dari benda mati? Nah, ini kan masalah, apa benar kehidupan itu dari sesuatu yang benda mati. Nah, kemudian kita susun kerangka berpikirnya, yang membaca teori tentang abiogenesis dan hasil penelitian para ilmuwan pendukungnya misalnya. Nah, setelah itu penarikan hipotesis. Makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Ya, kita lihat misalnya ya, ini hipotesis atau gambaran sementara ya. Kemudian kita uji hipotesis ini. Kita melakukan percobaan dengan 2 toples yang masing-masing misalnya diisi dengan sekerat daging. Toples 1 ditutup dengan dan toples nomor 2 dibiarkan terbuka. Setelah beberapa hari, toples yang pertama tidak ditemukan adanya belatung, dan pada toples kedua ditemukan banyak belatung ya. Toples pertama itu yang ditutup rapat, itu tidak ada kehidupan, tidak ada belatung, tidak ada sesuatu ya. Nah, baru kita menarik kesimpulan. Nah, tuh belatung pada daging yang membusuk berasal dari telur lalat yang mungkin nanti karena tidak tertutupi datang lalat. Dia menempatkan telurnya. Setelah itu dia menetas di dalam daging ini, jadi makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup. Nah, seperti inilah ya yang harus kita terapkan di metode ilmiah dan bisa diterapkan di dalam kehidupan apapun ya. Termasuk mungkin Anda menentukan atau menetapkan sesuatu, menetapkan Pak, saya harus kuliah di bidang peternakan misalnya, di bidang pertanian dan seterusnya, di kedokteran, itu harus kita susun ya, apa yang mendukung, apa yang bisa kita buat ya, sampai pada kesimpulan saya menyukai hal tersebut. Ya, jadi bisa diterapkan yang namanya metode ilmiah itu, bisa diterapkan untuk apa saja, termasuk untuk mungkin Anda nanti mencari seorang istri, seorang pendamping ya, apa kriteria yang diinginkan supaya nanti didapatkan yang namanya kehidupan yang sakinah, mawaddah, warohmah itu tercapai. Sekian dulu pertemuan kita ya, tetap semangat, jaga prokes ya, protokol kesehatannya. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.